wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Fatimah. Saya berasal dari SDN 1 Batua. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching dan di sini saya akan bertindak sebagai coach. Saya dibantu dua rekan saya yang di sebelah kiri saya. Saya Sugiyarti dari SMP Negeri 1 Sampit, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya berperan sebagai coaching. Sebelah kanan saya Muhammad Ikron dan CGP Angkatan ke-7 dari SMS Tunas Aku Sumber Kencana. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Oke, silahkan kepada Pak Jikron, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bu Nurhani ya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa yang harus saya sampaikan ke Ibu ya. Terkait yang pertama, rubrik pengamatan saya ya. Di antaranya dalam pengamatan nanti, yang pertama, apakah ada atau tidaknya alur cerita pada saat coaching nanti yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah tentang kompetensi coach yang Ibu Nurhani yang ingin kembangkan. Nah, kira-kira kompetensi coach seperti apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk kegiatan kali ini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu sebagai pendengar aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada dua kompetensi itu ya. Dari kedua kompetensi itu kira-kira apa indikator keberhasilan yang akan Ibu gunakan? Oke, sebagai pendengar aktif saya akan fokus mendengarkan coach dan membangun hubungan yang lebih kuat sehingga coach bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan coaching yang dilaksanakan. Kemudian saya juga akan berusaha menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana saya akan berusaha membuat pertanyaan dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab agar dapat membantu si coach dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapinya. Oke, baiklah Ibu Nurhani. Semoga lancar dalam coachingnya ya. Silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih Pak Jikron. Assalamualaikum Bu Sugi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya sehat sekali. Nah, seperti janji kita sebelumnya Bu, kayaknya ada yang ingin Ibu bicarakan. Kira-kira apa nih yang bisa kita bincangkan kali ini? Oh, gini ya Bu. Bukan saat tahu ya, saya menempuh pendidikan guru penggerak. Nah, di situ saya mendapat pembelajaran tentang bagaimana sih keterampilan sosial emosional itu. Nah, saya ingin membicarakan hal itu dengan Ibu pada pagi ini. Wah, tepat. Jadi di sini Ibu ingin membicarakan tentang penerapan pembelajaran sosial emosional tersebut ya. Oke, kalau boleh tahu nih, apa yang Bu Sugi harapkan dari pertemuan kita hari ini? Nah, karena saya ingin ya Bu mengimplementasikannya dalam pembelajaran saya itu bagaimana keterampilan sosial emosional itu bisa menyatu dengan pembelajaran saya. Saya ingin tahu bagaimana caranya. Makanya saya melakukan coaching ini Bu. Oke, jadi di sini Bu Sugiyarti ingin menerapkan kompetensi sosial emosional itu kepada murid. Menurut saya ini sangat bagus sekali loh Bu, karena Ibu setelah mendapatkan pembelajaran itu dari kegiatan guru penggerak, Ibu langsung ingin mengimplementasikannya kepada murid Ibu. Kira-kira kalau boleh tahu nih Bu, apa alasan Ibu ingin melaksanakan itu? Saya setelah mempelajari itu saya jadi tahu ya Bu, salah satu cara untuk meningkatkan karakter murid itu dengan keterampilan sosial dan emosional. Karena itu supaya murid punya karakter yang lebih baik, saya ingin juga menerapkannya itu Bu. Oh iya, Alasannya. tepat sekali. Jadi menurut Bu Sugi ini sangat membantu sekali ya dalam membentuk karakter anak, karena memang
dengan karakter itu sangat berpengaruh terhadap anaknya di masa depan. Oke, kalau boleh tahu nih, apa yang akan Bu Sugi lakukan untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tersebut? Nah, kan Ibu tahu ya, setiap hari hampir dari hari Senin sampai Sabtu itu anak-anak selalu melakukan aktivitas pembelajaran. Karena itu saya ingin anak-anak mempunyai keterampilan sosial emosional itu yang diantara lain adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran relasi, keterampilan berelasi, dan juga tahu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kesadaran sosial, Bu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Sugi ini saat ini ada di angka berapa? Saya di angka 6, masih belum bisa saya maksimalkan, karena itu saya lakukan pembicaraan itu dengan Ibu hari ini. Oke, nah Ibu masih berada di level 6 karena menurut Ibu masih belum maksimal melaksanakan kompetensi emosional tersebut. Nah, ini tadi apa saja 5 kompetensi dalam sosial emosional tersebut? Oh iya Ibu, saya lupa menjelaskan bahwa anak-anak itu harus punya kemampuan sosial emosional, itu diantaranya adalah mereka harus punya kesadaran diri, sadar bahwa dia saat ini sedang berada pada posisi berapa, bagaimana perasaannya, kemudian dia juga harus bisa memanajemen dirinya, bagaimana dia menempatkan dirinya itu, kemudian dia juga harus punya kesadaran sosial, dia harus bisa tahu di mana lingkungan sosialnya dan bagaimana caranya agar dia juga bisa dapat berelasi dengan temannya dengan manajemen relasi itu, kemampuan berelasi itu, dan juga yang kelima adalah dia harus bisa mengambil keputusan kemudian dapat mempertanggungjawabkannya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan saat Ibu sudah melaksanakan 5 kompetensi sosial emosional tersebut, menurut Ibu sudah bisa meningkatkan berapa dari yang awalnya 6, sekarang itu sudah meningkat menjadi berapa? Kalau saya berhasil mungkin saya dalam 8 Ibu, karena saya masih belajar, saya belum bisa 10, mungkin 8, pelan-pelan nanti akan meningkat. Iya, itu pasti karena kita nggak bisa lah langsung loncat naik ke atas. Oke, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Secepatnya Ibu. Saya akan secepatnya membuat rencananya, kemudian secepatnya melaksanakannya. Oke, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu yang luar biasa ini? Yang pertama kepala sekolah ya Ibu, mungkin saya butuh dukungan moral maupun material dari kepala sekolah. Yang kedua dari rekan sejawat saya. Rekan sejawat juga saya butuh dukungan mereka untuk melaksanakan ini, juga saya butuhkan saran maupun kritik dari mereka agar pembelajaran saya itu dapat berlangsung dengan baik dan sesuai tujuannya meningkatkan karakter murid. Oke, mantap sekali. Setelah rencana Ibu ini Ibu laksanakan, tindakan selanjutnya apa? Kalau saya sudah berhasil ini Bu, saya mungkin akan mendiseminasikannya dengan teman-teman satu sekolah agar mereka juga tahu nih bahwa penting KSE ini diterapkan. Kemudian kalau teman-teman saya sudah mengerti, saya akan mengajak mereka juga untuk mendiseminasikan dengan di sekolah lain. Itu Ibu tujuannya. Oke. Rencana tindak lanjut saya. Wow, tentunya ini akan sangat berguna sekali bagi, walaupun yang hanya Ibu yang mengikuti program guru penggerak, tapi Ibu bisa berbagi terhadap teman-teman yang ada di sekolah. Mantap sekali Bu. Nah, supaya saya bisa mengetahui ini Bu, keberhasilan Ibu dalam melaksanakannya, kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali untuk membahas masalah ini? 1 bulan kemudian mungkin Ibu ya, karena saya perlu waktu untuk membuat rencana dan melaksanakannya. Oke, jadi 1 bulan yang akan datang kita bertemu lagi. Kita akan melihat sejauh mana pencapaian yang sudah Ibu dapatkan. Oke, nah dari perbincangan kita kali ini, apa yang bisa Ibu dapatkan?
Wah, terima kasih Ibu kita melakukan perbincangan ini. Saya sudah merasa lega dan saya akhirnya menemukan solusi dari masalah saya sendiri itu tadi gimana bagaimana saya melaksanakan KSE itu supaya berhasil dan sebagainya. Terima kasih Ibu telah membuat saya terbuka pikiran. Sama-sama. Alhamdulillah saya juga merasa senang karena ibu mau terbuka, ibu juga mau berbagi dengan saya dan saya merasa senang sekali kalau dari pertemuan ini ibu bisa mendapatkan apa yang ibu harapkan. Oke, terima kasih ibu. Sama-sama Ibu. Baik, Bu Nurhani ya, akhirnya alhamdulillah Ibu sudah melakukan praktek coaching ya Iya. dengan luar biasa ya di kantor Ibu Sugi. Nah, ya Alhamdulillah kegiatan coaching ini sudah selesai saya laksanakan, di mana di dalam kegiatan ini saya berusaha mengikuti sesuai alur tirta. Saya mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. betul sekali Bu ya. Nah, menurut Ibu nih tadi yang ketika sudah melakukan praktek tadi, kira-kira nih apa yang harus atau yang bisa diperbaiki ke depannya dari proses coaching ini? Oke, terima kasih. Jadi yang harus saya perbaiki dari kegiatan coaching ini, saya harus membuat coach saya merasa nyaman, sehingga nyaman dan dekat dengan saya, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Di samping itu juga sebelum melaksanakan coaching, saya akan mungkin mengganti gaya bahasa yang lebih santai. Jadi kalau kita berbicaranya ya seperti berbicara santai lah, kita tidak terlalu formal. Baik Ibu ya, selamat ya sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini ya proses coachingnya bermanfaat. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak. Finish.